Ya, silakan Bu Nur. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mengajar di MTS Al-Mukhtariyah Ambai, Kabupaten Kerinci. Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, Pak. Ya. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan perteaching saya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Semua? Semangat semua anak-anak belajarnya? Semangat Bu. Semangat, Bu. Semangat ya. Ya. Coba sebelum kita belajar kita nyanyi dulu ya. Oke. Kita nyanyi. Ya, Bu. Kita nyanyi alif bata. Ya. Boleh, Bu. Bisa semua kan? Bisa. Bisa, Ya, Bu. sekarang kita nyanyi sama-sama ya supaya tidak ngantuk. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Alif. Alif bata jim ha kha dal dal zain sin shad dot ainul Kaf, laf, alif. alif hamzah ya. Pintar semua anak-anak ibu ya. Sekarang Ya, Bu. kita lanjut ya. Jadi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa ya, membaca doa. Coba ini anak bagus, tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menirukan saya ya. Ya. Tuh, hilang Bu doanya. Oh ya. Apanya mau nirukan, Ilman. tapi yang doa. Menirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul Bu bagus jarang baca doa Bu, jadi nggak hafal Bu. yafqahu qawli rabbi ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ada, Bu. Hadir Mbak semua, Eman Bu. nggak hadir Bu. Semua. Hujan tuh, Bu. Termasuk. Sekarang kita langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Sekarang kita akan sebelum kita belajar ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita sekarang ya. Adapun tujuannya adalah jadi diharapkan ya semua peserta didik memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Jadi materi kita sekarang yaitu tentang hukum bacaan mad tabi'i ya. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah ya. Kalamullah yang tidak boleh sembarangan kita membacanya.
Jadi kita harus tahu tata cara atau kaidah-kaidah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar bacaan kita nanti menjadi ibadah di sisi Allah, ya, agar mendapat pahala dari Allah, ya. Nah, kemudian agar bacaan kita itu tidak keliru nanti. Jadi untuk membenarkan bacaan Al-Quran kita perlu sekali memahami tentang hukum-hukum bacaan atau istilahnya yaitu tentang ilmu tajwidnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mad tabi'i, ya. Jadi kali ini kita akan belajar tajwid dengan tema hukum bacaan mad tabi'i. Jadi sebelum belajar mungkin kita sudah tahu semua, ya, apa itu mad tabi'i. Sudah tahu kan? Ya, sudah. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutar video, ya. Silakan disaksikan, ya, disimak videonya, video tentang penjelasan tentang hukum bacaan mad tabi'i. Kita simak sama-sama videonya. Itu adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Jadi mad itu adalah apa tadi? Arti mad secara bahasa apa? Memanjangkan. Bahasa mad artinya menambah, ya. Jadi secara bahasa mad itu diartikan menambah, ya. Sedangkan menurut istilah apa Pak Rahmat? Coba ulangi, apa mad menurut istilah? Memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Ya, pintar. Jadi menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Apa nggak mau? Mana nih Pak? Kenapa nggak mau putar? Play, Bu, play. Play. Itu belum play itu. Belum di play, Ini belum ya? di play itu. Ya, Ini itu ya? play. Ayo. Ulang. Merupakan kajian pokok berdasar yang urusan di bawah kebanyakan kandidat mas yang apa karena panjangnya yang dua harokat telah menjadi kerjaan. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, jadi mad tabi'i itu ada berapa harokannya mad tabi'i? 2 harokat. Ada 2 harokat, ya. Jadi mad tabi'i itu dibaca 2 harokat. Ya. Lagi ya. Yang pertama atau itu adalah alif yang didahului oleh huruf yang bersamaan. Yang kedua, jika ada ia sebut bagaimana ia sebut lagi ya, ia sebut dengan didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Dan yang terakhir yang ketiga, waw sebut. Waw sukun ini syaratnya jika didahului oleh huruf yang
Ya, baik anak-anak. Jadi huruf mat tabi'i itu ada berapa? 3. Ada? 3, Bu. Ada 3 ya. Coba sebutkan. Ya. Ibu ketemu Alif. Yanti. Alif, Alif. ya mati, Kemudian waw ya mati. dan Ya. Wow. pun ya. Jadi itu huruf-huruf mat tabi'i ya. Coba bagaimana ketentuannya? Dibaca 2 harokat. Ya. Jadi Ya. dibaca 2 harokat ya. Kita lanjut lagi contohnya. Jangan, Bu, tak jelas. Nama alif sebelumnya huruf yang harokat fathah. Jamaah. Yang mana yang mantap itu? Tadi yang kita panjangin kan ya. Habis kada mah anu ko dimana malihatnya aku dimana mencet aku di bawah nih kalau aku hilang pelang. Kalau hilang kada masak lagi nih ah. Ulamanya. Emang kecil, Bu. Suaranya kau kecil, videonya. Iya, kami hujan juga Bu tak dengar. Ya, yang pertama contohnya jamaah. 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 Contoh dari mat tabi'i ya, yang alifnya. Ya, jamaah ya. Jadi mana yang kita panjangkan? Huruf mana yang kita panjangkan? Huruf Huruf? ja, Bu. Huruf Ja. jim ya. Kenapa Ya. dibaca panjang? Karena ada Karena ada, sebelum alif ada berharokat fathah. iya, karena ada alif sebelum harokat fathah ya, maka dibaca panjang ya. Dibaca 2 harokat. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Jamaah. Jadi harus 2 harokat. Alif itu ada fathahnya, harokatnya fathah. Tidak memenuhi syarat dari maksud. Jadi ini juga bacanya 2 harokat maksud. Ya, udah. Contoh yang ketiga. Sila. Dan yang kedua. Nasta'inu. Nasta'inu. Yang mana yang Nasta'in. sebelumnya kita cari dulu. Sebelumnya harus contoh itu ain. Ainu itu madu. Ain. Ya. Contoh yang kedua yaitu ya sukun ya, ya sukun setelah harokat kasroh ya. Contohnya apa contohnya? Qila. Ya, qila. Mana matnya? Ya mati, Bu. Di sebelumnya ada harokat Ya, kasroh. kasroh ya, dibaca 2 Qila. harokat ya, dibaca 2 harokat. 2 harokat. Qila. Kemudian contoh kedua nasta'inu. Nasta'in. Mana huruf matnya? Buku bacaan matnya Ya yang mana? mati, Bu. Sebelumnya Ya mati. ada Ya mati sebelumnya ada harokat In. kasroh. ya ada harapan kasroh ya. Hukum bacanya disebut mat tabi'i ya. Kemudian Iya, kita Bu. lanjut lagi. Kunci motor Ibu. Dia tahu. Kunci udah tahu, cuma kunci. Wow mati. Ada huruf harokatnya harus apa? Mana biru kor. Ya'ulu. Contoh yang kedua. Yaqumu. Ya, contoh berikutnya Ya. yaitu tentang waw sukun Wow ya. mati. Sukun Ya, setelah Bu. harokat domah ya. Contohnya apa? Coba. Ya. Gambar apa contohnya? Yaqumu. Ya, Ya, coba. ya, kumu. Ya, yaqumu ya, ya'ulu. Jadi, mana hukum bacaan matnya? Pada huruf Wow mati, Bu. ya, wa mati ya. Ya.
Itu kita sebelum baca waw. Ketemu waw panjang mati. ya. Kemudian ku juga Ya. demikian. Yaqulu, yaqumu ya. Nah, itu contoh-contoh dari mad tabi'i. Coba Ya, Pak Bu. Hendra. Nah, Hendra bisa diulangi? Ya, Bu. Ya, contoh dari pertama tadi. Ya'ulu. Bukan, dari alif tadi. Bisa diulangi lagi? Oh. Aba. Iya. Koma. Jamaah. Nah, Jamaah. jamaah ya. Kola. Ya. Kola. Tadi Kemudian Hendra keluar Bu, jadi nggak tahu. Nasta'inu. ya Iya. nasta'inu ya. Kemudian yang ketiga waw sukun ya. Yaqumu. Ya'ulu, yaqumu Ya. ya. Paham sampai di sini anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, paham? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, semuanya udah paham ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut ke ini. Latihan lagi. Kalau sudah paham semua, sekarang kita perhatikan ayat berikut ya. Nah, perhatikan ayat berikut, kemudian tentukan hukum bacaan mad tabi'inya. Jadi, sebenarnya kita menentukan mana hukum mad tabi'inya ya dari bacaan Al-Qur'an yang pada surat Al-Qari'ah ya. Bu. Al-Qa. Ya. Sekarang Ibu baca, kemudian anak-anak menentukan hukum mad tabi'inya ya. Bisa? Iya, Bu. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah ya, nah, sekarang kita mulai. Ibu baca, nanti anak-anak menentukan hukumnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Coba Bu Nuryanti Ya. tentukan hukum matnya. Yang mana hukum Matnya ko, matnya? Bu. Ko. Al-ko. Ya, Ko-nya, Bu. Ya, Ya. Qari'ah ya. Ya, Bu. Itu dibaca berapa Mat rakaat? tabi'i. Ya, mad tabi'i dibaca 2. Ya, karena sebelum alif ada harokat fathah. Panjangnya 1 alif 2 harokat, Bu. Ya, pintar. Kemudian Ya, ayat kedua, alhamdulillah. mal qari'ah. Coba Nana Hafiz, ada nggak? Hafiz, Ada Bu. ada. Coba Al-Qari'ah. tentukan bacaan matnya. Bacaan matnya di ko. Iya, ada Qari'ah. huruf ko ya. Jadi ko itu Huruf dipanjangkan ya. alif sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Iya, pintar. Kemudian yang ketiga lagi ya, wa ma adraka mal qari'ah. Coba Nana Kafrawi. Ada Nana Kafrawi? Tidur dia Bu. Tidur. Ya. Coba Ibu Nuryanti, Ya, yuk. tentukan hukum matnya. Ya, di mal qari'ah. Iya, ya. Mal Ko-nya, qari'ah. Bu. Qari'ah. Ya, ada ro, ya, ada roka, kemudian mal Ko. qari'ah. Jadi ada 2 mat di sini ya. Ada ro, Ya, Bu. kemudian ko, ya. Ko. Kemudian kita lanjut lagi ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Coba Nak Hendra. Coba ditentukan hukum mad tabi'inya. Yauma yaku, Bu. Iya, yaku Kemudian ya. Nun. Kemudian nasu Nah, Kafaro. ya kal farashi. Mabsu. Nah, Ini lain lagi hukumnya kan? ya. lain, Bu. Ini lain lagi, bukan mad tabi'i lagi hukumnya. Bukan. Ya, ini mat lain lagi. Ya, Bu. Mat apa, Bu? Nah. Iya, kemudian kita lanjut lagi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ush. Coba Mampus. ini anak Khairiyah, masih ada Khairiyah? Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, coba anak Khairiyah tentukan hukum mad tabi'inya.
Yang mana, Bu? Ayat ini, ayat kelima. Yang kelima, Iya. takunu. Iya, takunu. Kemudian ada lagi? Jibalu. Iya. Iya. Ada lagi? Itu aja, Bu. Iya, itu aja ya. Takunu. Kemudian Lu. lalu ya. Terus. Kenapa dibaca mat? Nanda Ria? Iya, Bu. Tak dengar, Bu. Kami hujan apa, Bu? Oh iyalah. Sekarang kita lanjut aja ya. Ayat ke-6. Fa'amman sakulat mawazinu. Coba tentukan Nanda Eti. Ya. Ya. Coba tentukan hukum bacaan matnya. Sama. Bu. Iya, ma ya. Kemudian Ya. ada lagi Nanda Eti. Mawazinu. Mawazinu. Jadi ada berapa hukum matnya dalam ini ayat ke-6? 3. Iya, ada 3 hukum bacaan matnya ya. Yang pertama pada huruf ma, kemudian wa dan zi ya. Ya. Mungkin cukup di sini ya untuk Ya, Bu. ayat yang berikut, ayat 7, 8, 9, 10, 11 itu Ibu jadikan PR ya. Jadi Ya, Bu. dari hukum mata BI-nya di rumah ya, cari mana yang mata BI-nya, tulis dalam buku ya. Nah, nanti Ya, Bu. ya. Nah, jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Sudah paham semua anak-anak? Paham, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Ada, Ya, Bu. Bu. Ada, Bu. Ya, apa yang mau ditanyakan silakan. Ya, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, coba ini ya PR nanti jangan lupa dibuat di rumah ya, dikerjakan di rumah. Nah, nanti minggu depan kumpulkan ya. Ya, Bu. Sampai tidak dibuat PR-nya ya. Jadi PR-nya dari ayat berapa tadi? 7 sampai Ya, ayat 7, Ya, 8, Bu. 9, 10, 11 ya. Nah, Ya. Bu, maaf, Bu. Bu, tanya, Bu. Ya, boleh. Itu yang ayat 2, Bu. Yang mal, koma. Ma itu kan Ya. ada alif, Bu. Sebelum Oh, ya. sebelumnya kan fathah. Kok bukan termasuk matobi? Karena ma itu Iya. ini Tulisannya ya. kan panjang itu, ada alif itu. Iya, karena dia ini sukun. Berdiri sendiri. Ya. Kenapa, Bu? Ya, Ma-nya kan ini ya. kan kaidahnya kan sesuai dengan matobi, tapi kok kenapa tidak termasuk Karena bacaan dia matobi? bersambung sama lam ini ya. Ma itu bersambung dengan huruf lam. Jadi enggak dibaca ma di sini, Pak. Ya, Bu, Nanda ini Rohman. Ananda. Ya. Tidak dibaca ma. Kalau ma baru ma. Karena dari sini dia bersambung dengan huruf lam. Jadi bacanya langsung enggak dipanjangkan. Mal. Ya, mal langsung. Cuma bersambung dengan lam berikutnya. Paham? Paham, Bu. Iya, tapi Paham, apakah Bu. khusus bertemu lam begitu? Kalau bertemu yang lain gimana? Yang mana? Ya, kayak kalau ma gitu, kalau ketemu huruf yang lain gimana? Kaidahnya kan Ya, panjang. kalau dia bersambung berarti itu bukan mat. Ya, mat itu Kalau apabila bukan panjang, berarti bukan mat. iya. Kan panjang makna mat ini. Yang Berarti mat itu nggak kan dianggap ya? panjang. Berarti nggak Di dianggap. sini kan nggak boleh dibaca panjang karena bersambung dengan huruf ya. Mal qari'ah. Jadi nggak boleh dibaca ma, nggak boleh, Pak. Ya. Nah, langsung. Memanglah si bagus ini. Ya, Iya. dibaca langsung mal karena bersambung dengan huruf lam di sini. Lam mati. Ya. Paham semuanya? Ya, Bu. Ya, kalau sudah paham semua, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, ada Bu. Ya, kalau sudah paham
sekarang kita tutup ya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan apa kesimpulan pelajaran kita tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah pertama, mat bahasa adalah tambahan ya. Secara istilah, mat adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf dengan huruf mat ya. Kemudian yang kedua, mat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mat asli atau mat tabi'i ya. Kemudian yang kedua mat fara'i. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf mat itu ada tiga. Ya, ada tiga mat huruf mat. Yang pertama huruf alif setelah harokat fathah. Yang kedua huruf ya setelah harokat kasroh dan huruf waw setelah harokat dhammah. Jadi itulah kesimpulan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih Bu Nur sudah selesai ya membawakan materinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Semua masih bertahan sampai selesai ya. Tidak ada yang meninggalkan ruangan. Semuanya bisa bertahan. Sebelum saya menutup perkuliahan kita, saya ingin mendapatkan wawasan kognitif Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya. Ada 10 kompetensi. Saya akan tanya masing-masing 10 ini satu orang satu. Biar semuanya punya pertanyaan berbeda. Ya, boleh dengar nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya akan berbeda. Setiap orang tidak sama gitu. Mari sama-sama kita lihat, kita dengar wawasannya dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari Pak Bagus. Pak Bagus siap? Siap, Pak. Siap ya? Ya. Saya ingin tahu wawasan Bapak tentang bagaimana yang Bapak pahami tentang pembelajaran yang kreatif, yang bisa menarik perhatian dan bisa memotivasi siswa gitu. Sehingga belajar itu betul-betul bermakna, dapat dilanjutkan dengan tentu daya tarik tertentu, minatnya, motivasi daripada siswa bisa kita istilah itu kuasai dengan baik gitu. Silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih. Menurut saya, karena di zaman ini adalah zaman yang sudah bercampur dengan kemajuan teknologi, maka setelah memberikan keterangan materi secara lengkap, maka dipadukan dengan media video. Digabungkan dengan media video, tentunya anak-anak akan lebih senang. Setelah di video itu tentunya ada penjelasan-penjelasan. Kalau saya contohkan adalah contohnya ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Maka di video itu akan tampak jelas bagaimana cara membacanya mim sukun bertemu dengan huruf tertentu tadi. Kreatif dengan membuat video. Video ya, dipadukan dengan itu. Terus Pak Bagus kenapa tidak bikin? Tadi udah screen nggak masuk. Ya. Kalau pas prepare teaching kemarin ada. Nah, kenapa tidak siap? Tahu hari ini ujian? Saya share screen nggak bisa masuk tadi. Iya, hari ini sudah tahu ujian kan? Nggak dicoba dulu sebelumnya. Ya, artinya Ya, Bapak kemarin ngomongnya sudah bagus, bisa, tapi kok tiba-tiba ini ngomongnya tadi nggak bagus, bisa. tapi psikomotoriknya nggak bener gitu. Ya, itu maksudnya begitu. Itu baru segi media dan teknologinya. Terus bagaimana memotivasi supaya mereka punya gairah dari awal gitu. Bahwa kalau dari awal Anda tidak bisa membuka ranah belajar siswa, gagal Anda. Apapun indahnya, bagusnya materi Anda sampaikan, tapi dari awal, kalau memori sensori belajar itu tidak dibuka, ya Anda akan gagal sepanjang pembelajaran itu. Nah, seperti apa cara Anda memotivasi siswa? Untuk memotivasi
yaitu dengan memberikan contoh dari orang yang Ada. Panci itu tertutup. Panci itu dibuka dulu gitu. Nah, itu sama dengan sensori belajar. Jadi kalau pancinya masih tertutup, Anda paksakan ngisi air, ya percuma aja berapa banyak air yang masuk, semua tertumpah gitu. Maka pancinya dibuka dulu, baru dituangkan airnya. Nah, itu memori itu seperti itu, sensori belajar itu. Buka dulu ranah belajarnya, setelah terbuka baru diisi. Isi kognisinya, isi afeksinya, isi ya berbagai psikomotoriknya gitu. Nah, dari awal seperti apa Bapak lakukan? Jangan di tengah, di awal dulu dibuka. dengan membaca Al-Quran yang enak, yang bagus, yang enak, otomatis nanti anak-anak semangat mendengarkan sehingga tertarik untuk belajar membaca Al-Quran yang lebih bagus. Anda juga tidak melakukan itu. Nah, 2 poin Anda ya. Apa yang Anda ucapkan tidak Anda lakukan. Hah? Kalau orang bicara tapi tidak mengamalkan, apa namanya itu Pak Ustadz? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la Nah, itu taf'alun. dia. Berat sanksi hukumnya itu. Pak Guru lagi itu. Ya enggak Pak, tapi kan yang lain bisa menirukan kan ya bagus, walaupun yang mengucapkan nggak melakukan. Ditirukan orang kan bagus. Itu ayatnya tadi gitu. Tapi dibenci sama Allah, Pak Bagus. Itu ayatnya tadi. Hah? Kan ibda binafsi kan? Hah? Ya, Ya, Pak. jadi Anda merasa kelemahan Anda kan? Ya. Itu maksudnya ke situ ya. Jadi kalau soal menyampaikan tadi semua udah bagus ya, karena ada semua guru. Tapi ternyata ketahuan apa yang Anda lakukan tidak sama dengan apa yang ada di dalam kognisi Anda gitu. Ya. Antara ilmu dengan kognitifnya, antara kognitif dengan psikomotoriknya nggak matching gitu. Ya, baru 2 itu belum saya gali lagi sampai berapa item gitu. Gitu? Oke ya. Ya. Yang penting saya tahu aja wawasan Anda dengan perilaku Anda tuh beda gitu. Nah, itu jangan pernah terjadi seperti itu, guru agama ya. Itu berbahaya itu. Apa yang terucap, itulah yang harus dilakukan. Ini sekaligus meluruskan karakter kita ya sebagai guru agama ya. Oke, Pak Bagus. Yang kedua, Ibu Emarwati. Ya, Pak. Sama juga ya. Saya ingin Anda punya kognisinya, menjelaskan bagaimana menampilkan aspek-aspek yang inovatif di dalam menggunakan model, pendekatan, atau metode dalam pembelajaran. Pembelajaran sini adalah pembelajaran merdeka ya. Mereka merdeka sudah dipahami ya. Kira-kira merdeka belajar itu apa yang Ibu pahami, Bu Emar? Menurut saya, pengetahuan yang saya dapat, kalau merdeka belajar itu guru sudah bisa berpikir lebih luas tentang cara mengajar anak-anak. Guru atau murid? Guru dia memberi sesuatu kepada anak untuk dikembangkan gitu daripada murid. Siapa yang merdeka? Guru dan murid. Bingung kan? Merdeka belajar. Siapa yang merdeka? Murid ya Pak ya? Oh, sudah belajar mereka kurikulum merdekanya? Kalau di sekolah saya belum Pak, belum mulai. Tapi sudah dapat ilmunya? Kalau di Loka Keriangan, alhamdulillah sudah, insya Allah sudah dapat ilmu. Apa wawasannya, kognisinya tentang merdeka belajar? Guru bisa mengembangkan apa yang ada potensi. Merdeka belajar gurunya seperti apa? Guru bisa memotivasi anak-anak dengan apa yang didapatkan oleh guru. Merdeka belajarnya guru seperti apa?
Guru dapat mengembangkan gitu Pak. Merdeka itu apa artinya? Tidak terikat, tidak dijajah, Mandiri. mandiri ya. Masa merdeka aja nggak paham gimana? Belum merdeka ya? Sudah Pak. Nah, terus kalau siswanya mandiri gimana? Merdeka belajar siswanya? Anak dipersilakan untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada pada anak. Enggak, Dan kita mengarahkan. belum masuk ya. Belum masuk ya Pak ya? Terus Ibu belum memang menerapkan ya di sekolahnya belum ya? Memang belum Pak. Sosialisasi pun baru 1 Ilmu kali. itu sudah dapat kan ilmunya merdeka? Ya kemarin tuh karena Ada banyak. kurikulum merdeka nanti Ya, kan? Ada merdeka belajar, itu dibelah lagi gurunya seperti apa, muridnya seperti apa. ya. Kemudian mengumpulkan, merumuskan rencana pembelajarannya seperti apa. Kan ada semua kan? Iya. Nah, itu dipelajari betul Bu. Ya. Mau jadi guru merdeka ini, kalau selagi Pak Nadiem nggak bisa lari dari merdeka belajar. Kecuali kalau dia nanti mangkat, ya, turun dari tahtanya, itu bisa jadi berubah nanti. Tapi kalau masih Pak Nadiem, itu susah merubah merdeka belajar. Kebetulan saya di sini kan baru di kota lah. Kalau di tempat saya dulu di Sungai Gelam itu jarang perkumpulan guru Pak. Jadi selama di sini pun baru 1 kali Pak pengawas datang untuk mensosialisasikan itu. Ya, baca lagi lah yang benar. Hasil pelatihan kemarin ya. Nanti jangan Ibu tidur kemarin ya. Enggak Pak, alhamdulillah bisa. Cuman karena beberapa hari cuman kan Karena belum dipakai. belum begitu lengket di Ya, wawasan kalau itu. pakai lem Ibu, pakai bisa lengket. Ada yang kalau Ibu guru kalau ngomong, kalau Bapak itu kan, pintar ngomongnya gitu ya. Oke, terus bagaimana memilih mata pelajaran tadi dengan modelnya, metodenya, ada pendekatannya Bu? Ada pendekatan. Ibu paham model itu apa? Model itu bentuk. Apa? Bentuk. Misalnya kemarin kan kami disuruh pilih model 1 dan 2. Nah, yang kedua ini kami ambil yang ada yang lengkap. Model lengkap. Ada Ya, model itu sendiri apa maksudnya? Model pembelajaran. Nah, apa yang maksudnya? Contoh pembelajaran. Gitu ya, Pak? Masa model contoh? Hah? Model pembelajaran apa maksudnya? Metode ya Pak ya? Beda lagi kan, ada model, ada metode, ada strategi. Ya. Saya yakin semua sama nih. Kalau ditanya begini nggak ada yang tahu. Ya senyum semua deh. Itu aja pertanyaan berbeda kan? Ya. Model apa? Model rancangan bisa Pak? Kalau metode? Metode itu cara. Cara apa? Cara kita mengajarkan anak. Cara pembelajaran. Cara kita mengimplementasikan pembelajaran itu kepada anak. Cara-cara yang dipilih. Yang dipilih sebagai mengajarkan peserta didik. Mengajarkan materi pada peserta didik. Nah, bolehlah. Strategi? Strategi itu taktik kita supaya anak taktik mudah itu apa? memahami. Taktik itu apa ya Pak ya? Strategi Kalau pendekatan? Approach, apa itu? Pendekatan seperti yang di model 2 ini, model ajar kemarin,
pendekatan semantik itu ya Pak ya. Sebelum kita mengawali pelajaran itu masuk ke materi, kita mengajak anak untuk mencintai pembelajaran yang kita akan pelajari itu. Materi kita. Kita awali dari depan ya. Apa itu model? Ya. Model itu seperangkat rancangan yang disusun, atau disiapkan untuk pembelajaran. Itu model. Jadi dia menjadi sebuah, katakan kata oleh Ibu tadi, istilah itu model itu contoh. Tidak sesederhana itu, seperangkat itu. Ya, lengkap itu perencanaan, ada juga di dalamnya bahan-bahannya, kemudian dibangun menjadi satu kesatuan, itulah model. Nah, kalau metode? Cara kita cara apa yang kita pakai untuk mengimplementasikan pembelajaran kepada peserta didik. Sama juga, seperangkat cara-cara tertentu yang digunakan dalam menyampaikan materi. Untuk mengajarkan materi kepada peserta didik. Ya. Kalau strategi? Itu dia, Pak. Strategi itu kan kalau bahasa sederhananya langkah-langkah. Langkah-langkah yang disiapkan dari awal sampai akhir. Ya, seperti ya kita proses ya Pak ya. Persiapan, perencanaan. Sama dengan itu ya Pak. Sampai pembukaan itu ya Pak ya. Termasuk itu Pak. Nah, seperangkat semuanya berarti langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran. Ya, itu maksud strategi untuk semua ya. Supaya dipahami gitu. Kalau pendekatan? Kita melakukan pendekatan kepada peserta didik. Iyalah, pendekatan. Pendekatan itu apa? Saya lupa, Pak. Gimana Bu guru? Jadi kalau ngajar kacau aja tuh, mana model, mana metode, mana strategi, mana pendekatan ya. Pendekatan itu biasanya kalau mengalami sebuah kesulitan. Ya, dalam belajar. Ada kesulitan-kesulitan tertentu nanti ketika Bapak Ibu mengajar. Ya. Perlu ada pendekatan tertentu. Perlu teknik-teknik yang sifatnya lebih operasional untuk mendekati proses pembelajaran itu agar dapat tersampaikan dengan baik. Ya. Itu pendekatan. Jadi setiap pembelajaran itu ada pendekatan tertentu. Misalnya Bapak Ibu ngajar pagi, mungkin pendekatannya berbeda. Ngajarnya siang, sudah makan, kenyang. Kalau sama ngajar dengan pagi, ibu ngajar di depan dengan serius, anak-anak tidur berjamaah di belakang. Nah, itu perlu pendekatan tertentu untuk bagaimana pembelajaran itu bisa betul-betul dinamis, aktif, dinamis gitu. Itu pentingnya gitu. Setiap orang itu punya pendekatan, setiap pembelajaran punya pendekatan. Sama juga Ibu dulu didekati oleh Bapak. Punya pendekatan khusus nggak? Ada. Hah? Ada. Kalau nggak Ibu nggak akan takluk di sisi Bapak kan? Iya. Kalau mendekati janda, timang-timang anaknya katanya kan gitu kan? Jangan timang jandanya. Repot Ibu. Ada respon Pak. Itu namanya pendekatan. Kalau gadis gimana? Dekati mak bapaknya gitu kan. Kalau dia nyirih bawa sirih, itu pendekatan itu. Kalau dia rokok bawa rokok. Kalau suka rendang bawa rendang. Kalau orang Minang kan, jangan nanti dia suka rendang bawa gudeg Jogja, ya nggak mau. Nggak mau dia Pak ya. Gudeg manis gitu kan, rendang pedas, beda. Itu namanya pendekatan. Jadi pendekatan itu ketika terjadi ada kepentingan khusus untuk melakukan atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dia ada anak PAUD. Itu perlu pendekatan sendiri. Beda dengan anak-anak madrasah ibtidaiyah misal gitu. Ya usianya jauh sudah menjadi anak kanak-kanak.
ya, jadi anak gitu ya. Kalau di PAUD masih kanak-kanak. Beda kan kanak-kanak dengan anak. Ya, beda. Kalau ibu samakan pendekatan anak dengan kanak-kanak, pasti ibu tertipu gitu. Nah makanya sekarang timbul ada peraturan nggak boleh calistung di PAUD. Hmm. Itu gara-gara gurunya menyamakan kanak-kanak dengan anak gitu. Ya. Kesalahan guru, maka itu menjadi temuan secara nasional. Salah dipersepsikan oleh guru-guru sehingga di PAUD diajarkan belajar membaca calistung kayak anak di ibtidaiyah atau sekolah dasar. Ya mabuk lah anak-anak, muntah angin lah dia. Iya. Belum Karena mulai. dampaknya tuh 5-10 tahun ke depan. Memori itu nanti terlanjur dari awal sudah penuh, nanti di belakang dia menolak, ignore, mengabaikan, menolak pembelajaran. Itu yang dampak psikologis. Nggak langsung saat itu. Namanya juga pendidikan. Tapi 5 tahun ke depan, ketika dia nanti kelas 5, kelas 4, nah temui anak-anak itu timbul masa-masa jenuh, bosan, dan melarikan diri dari pembelajaran kelas. Gara-gara kenapa? Dipaksa sejak dini, mereka calistung. Itu salah pendekatan. Iya. Jadi kalau di kawan kanak-kanak itu pendekatan dipakai, bukan model, bukan media, bukan metode, bukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah. Tapi lebih cepat itu lebih dekatnya adalah pendekatan. Jadi pendekatan itu yaitu juga lah namanya metodenya yang dipakai di dalam dunia PAUD itu. Karena dia kan main semua itu, bermain. Gitu ya, Mbak Mer ya. Iya, Pak. Jangan tidak tahu lagi Merdeka Belajar. Jangan tidak tahu model, metode. Mungkin karena baru mengenal itu, Pak ya. Baru mengenal ini belum begitu. Untuk Ya ibu itu melakukannya setiap hari, tapi kan tidak tahu kognisinya gitu. Nah makanya itu guru harus juga ikuti telateni dengan membaca. Apalagi sekarang kan dengan HP kan gampang. Cari buku misalnya, apakah bukunya apa yang terkait pembelajaran itu. Ada Benjamin S. Bloom misalnya, atau Robert Gagne. Nah, Bapak Ibu baca buku Gagne itu bagus sekali. Jadi kompetensi 10 yang dibahas hari ini, itu Robert Gagne yang rumuskan itu. Ya, R. Gagne itu. Gagne, tulisnya Gagne. Bacanya Gagne. Cari buku itu. Kalau untuk cerdas, Bapak Ibu jadi guru, baca buku Daniel Goleman. Nama bukunya Kecerdasan Emosional. Tamatkan itu beberapa kali. Supaya Bapak Ibu menjadi guru yang cerdas. Jadi tidak saja jadi orang pintar, tapi juga cerdas. Orang pintar kalah oleh kecerdasan. Baca bukunya nanti Daniel Goleman, cari bukunya. Enggak, cari PDF-nya di Android Bapak Ibu sekalian, di PDF. Ya, banyak itu. Kalau pembelajaran, cari bukunya Gagne, Robert Gagne. Banyak lagi yang lain-lain. Buku Katrol, ya, itu teknologi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti harus menambah terus, jangan sampai ketinggalan dari anak-anak. Tadi saya lihat di teknologinya gamang semua ya, rata-rata, hampir semua. Demikian juga pilihan-pilihan media. Kemudian mengaitkan pembelajaran itu dengan kontekstualita, juga lemah semua. Rata-rata kenanya di situ ya, dalam pembelajaran. Nah, coba nanti Ibu-Ibu hari ini kan sudah masuk dunia teknologi informasi. Jadi tidak bisa atau tidak bisa menolak. Jangan sampai anak-anak justru lebih pintar nanti Android-nya dari ibu-ibu sekalian. Mereka hari-hari nangis kasih HP. Cengeng dikit kasih HP, ngerengek kasih HP. Jadi sehingga dia hari-hari hidup dengan HP. Bapak Ibu cuma mau tidur malam, WA itu pun terlambat, 3 hari 3 malam baru buka. Nah, gimana itu gurunya kan? Jadi teknologi informasi udah tertinggal. Saya lihat tadi begitu hampir semua ya. Hanya beberapa orang yang memang menguasai teknologi informasi dan media-media yang bisa dikontekstualisasi dengan kondisi sekarang. Padahal tadi itu enak sekali sebenarnya kalau mengajarkan itu. Bapak Ibu nggak repot-repot. Bapak Ibu, anak-anak, mari kita lihat seperti apa penggunaan misalnya huruf hijaiyah ini di dalam hukumnya ini. Kita lihat videonya. Ada sekarang Upin Ipin aja belajar ngaji dia pakai itu gitu. Anda putar kesukaan anak apa? Ambil kartunnya, putarkan itu. Itu belajar mengajar secara cerdas. Jadi nggak Anda berkeringatan gitu ya. Sampai keluar keringatan dari kepala sampai kaki gitu ya. Nggak mesti begitu.
Itu gunanya media. Media itu bisa di-download, berarti dipindahkan ke bahan ajar yang bisa offline gitu. Jadi nggak usah seutuhnya di PowerPoint itu. Sekarang udah bisa link kok kemana-mana. Buka materinya, ambil bahannya, link kan, buka lagi nih. Jadi itu dikatakan merdeka belajar itu. Jadi guru punya kemandirian mencari sumber-sumber belajar dari segala sumber. Dari media elektronik digital kah, media cetak kah, media majalah-majalah kah, atau media-media gambar kah, animasi kah. Itulah merdeka itu. Anak juga begitu, kita berikan kebebasan dia secara mandiri mengembangkan, mencari sumber-sumber belajar. Nah, ini guru modalnya cuma satu buku daras. Anak dipaksa lagi dicekoki dengan satu buku daras itu. Ya mana mau bisa berkembang? Buku itu ditulis oleh seorang, ya toh? Seorang penulis. Penulis itu pun ya pas-pasan ilmunya. Nah, guru bersandar sepenuhnya dengan buku itu. Ya nggak berkembang lah gitu. Nah, makanya diinginkan itu adalah merdeka belajar itu mandiri di dalam mencari sumber-sumber dalam rangka memperkaya profesi dan profesionalitas kita dan memperkaya kompetensi kita. Dengan bekal itulah kita akan memperkaya peserta didik. Jadi kalau gurunya nggak kreatif, tidak mandiri mencari sumber-sumber, mengembangkan sumber bahan ajar itu, mana mungkin anaknya bisa menjadi merdeka belajar, mengantarkan mereka kepada kemandirian. Kalau dicekokin aja, baca halaman sekian, hafal halaman sekian. Oh itu cara-cara lama itu. Anak dicekoki kayak ngisi apa ember aja gitu kan, nggak bisa begitu. Anak-anak kita sudah hidup di dunia digital, seperti tadi katakan. Oleh karena itu kita harus kreatif, mengembangkan sumber-sumber belajar itu. Saya kira kalau diteruskan ini nggak selesai nih, panjang ini, baru 2 orang. Tapi udah dapat gambaran lah ya. Saya bisa merekam kognisi saudara. Kelemahan pertama dari teknologi, yang kedua pada aspek media, yang ketiga mengaitkan dengan kontekstualitas kehari-inian gitu ya. Yang dalam konteks aktualita dan juga tren. Itu hampir semua kena tadi itu ya. Kemudian juga belum lagi PBL-nya, pembelajaran berbasis learning itu. Ada 3 macam, pembelajaran pedagogik, yang kreatif, yang dinamis, itu juga tidak kelihatan tadi. Rata-rata lebih monoton ya dalam mengembangkan pembelajaran. Demikian juga media yang dipakai. Sangat-sangat sederhana. Kalau rumah sederhana, minimalis, bagus. Tapi kalau bahan ajar nggak bagus. Ya, kelihatan nggak kreatif gurunya gitu. Jadi ke depan bahan ajar itu jangan minimalis. Kan 1 semester udah siap, kan? Tinggal ngumpulin, tinggal bikin dan bikin bagus. Saya kira itu saja ya sebagai ulasan. Tidak usah saya cek semua, tapi saya perlu sampaikan itulah fakta Bapak Ibu sekalian. Belum masuk dalam dunia kreatif. Nah, tapi setidaknya saya mengingatkan supaya ujian ini janganlah dianggap ujian, tapi anggap sharing, mengingatkan kembali ilmu lama yang Bapak Ibu sudah miliki. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Amin. Amin. Jadi orang yang profesional, yang selalu mengupdate ilmunya dan selalu move on dengan keilmuannya. Move on dong. Jadi guru yang move on ya. Jangan move in. Kalau move in itu untuk bapaknya terus, untuk ibunya. Kalau move on untuk orang lain. Ya. Ada move in, move on. Move in ke dalam. Nah, jangan untuk bapaknya terus ya ke rumah itu ya. Tapi move on-nya untuk profesi ya, untuk profesionalnya. Saya kira begitu saja, Pak Hamdi. Kalau dia ada mau ditambah, silakan. Kalau tidak, ya saya kira cukup. Semua sudah kita rekam apa yang tadi sudah sampaikan. Jadi kita sudah punya data tentang afektif dan psikomotor dari data kita. Tapi kita yakinkan bahwa semuanya pandai mengajar. Hanya tinggal mempolesi dengan profesionalitasnya, kecerdasannya, dan penguasaan teknologi informasinya. Ya, supaya pembelajaran Anda betul-betul jadi sebuah suasana yang penuh dengan kenyamanan, kemudian juga penuh dengan
keindahan, pesona, daya tarik, sehingga orang, murid-murid berat berpisah dengan Anda ketika Anda nanti meninggalkan mereka semua. Itu guru yang indah ya, berakhir dengan husnul khotimah. Jangan nanti orang buru-buru mau meninggalkan Anda. Amin. Ya, karena tidak ada pesona yang bisa Anda jual, Anda pertaruhkan dalam profesi Anda. Diri nanti semuanya Pak Hamdi yang akan selesaikan untuk penilaian dan sebagainya. Terima kasih dari saya, dan saya mohon izin, mohon diri. Lanjutkan Pak Hamdi kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.